bagimu negeri, jiwa raga kami. Bung, kalau kita bersikap jujur, itu juga bagian dari pengabdian pada negeri kita. Itu bagian dari teriak, bagimu negeri, jiwa raga kami. Karena kalau kita jujur dan kejujuran kita diketahui oleh bangsa-bangsa lain akan menyanjung kita. Bahwa kita ini orang Indonesia ini jujur, bahwa orang Indonesia itu disiplin, bahwa orang Indonesia itu fight, kerja keras, bahwa orang Indonesia itu tidak tipu-menipu. Bung, saya ingin berbicara mengenai ini, klimaks. Ya barangkali belum terlampau klimaks, tapi moga-moga ini bagian dari yang sudah klimaks dari kericuan kita tentang tim sepak bola kelas dunia yang tidak jadi bermain di Indonesia. Tim kita, timnas kita, anak-anak di bawah usia 20 kita sudah bicarakan kemarin. Semua orang membicarakan mereka kecewa dan lain-lain. Karena keputusan yang berbau ideologi politik tidak bisa menerima tim dari Israel. Ternyata kelihatannya bukan ini, Bung. Denny Siregar baru saja membuat video yang terakhir. Sesudah itu belum ada video barunya yang meminta Erik supaya jujur. Sebutannya, Erik jujurlah. Apa yang diminta oleh Bung Denny? Bung Denny membukakan suatu perspektif yang baru sama sekali, yang tidak kita ketahui selama ini. Karena selama kericuan itu terasalah Bung Ganjar Pranowo yang tersiksa. Karena orang-orang yang marah itu langsung bicara, sudah kita tinggalkan, kita pindah ke Bowo. Bung, ini keputusan ini sangat fatal dan tidak adil di kemudian ketika waktunya muncul videonya Bung Denny. Udah, tinggalkan. Ganjar tidak pantas. Terus ada pula yang bilang, Ganjar tidak pantas jadi capres. Ini Bung, cepatnya judgement, political judgement itu terus bermunculan, tinggalkan. Oh, dia tidak pantas menjadi capres. Oh, macam-macam. Lalu menyentuh PDIP, menyentuh Sekjen Mas Hasto, dan ternyata semuanya ini bukan kausa prima, bukan penyebab paling utama. Penyebab paling utama itu menurut video Denny Siregar, itu sebenarnya karena kita tidak siap. Itu mengejutkan, Bung. Jadi sebab utama itu PSSI itu tidak siap. Lapangan-lapangan yang disediakan ada 6 atau apa sebenarnya dianggap belum memenuhi prasyarat, bahkan Gelora Bung Karno sendiri sekali lagi apa yang dikatakan oleh Bung Denny Siregar itu pun masih bermasalah, masih ada prasyarat ini itu. Kita tidak siap, Bung. Kita tidak siap. Jadi FIFA cabut dari sini itu tidak karena Bung Ganjar mengatakan tidak bisa menerima tim Israel. Itu tidak karena PDI Perjuangan mengatakan begitu, tidak karena Mas Hasto, Sekjen PDIP mengatakan begitu. PDI tidak punya pendapat apa-apa, tidak mengatakan apa-apa, pun
tidak akan jadi masalah. Mas Hasto tidak mengatakan apa-apa pun itu juga bukan masalahnya. Sampai kepada Pak Gubernur Bali dan Bung Ganjar. Kalau mereka tidak mengatakan apa-apa pun, berdasarkan apa yang dikatakan Bung Denny, itu most probably FIFA akan cabut dari kita. Bung, ini fenomena agak getir menurut saya. Apa benar begini fenomenanya? Apa benar seperti ini? Ya, bagi saya kalau benar, maka hanya baik saja itu. Kalau benar bahwa bukan karena PDIP, bukan karena Sekjen PDIP, bukan karena kader-kader PDIP mengatakan penolakan, bukan karena itu. Tapi orang bicara menolak atau tidak, in prinsip kita tidak siap, lapangan tidak siap, dan hal itu konon yang disebut oleh Bung Denny Sregar, itu Bung Erick Thohir tidak mengatakannya. Bung Erick Thohir ya disebut sebagai orang yang punya kepentingan politik, jadi kalau mengaku begitu maka ya popularitas keterpilihan itu akan menurun dan sebagainya, dan dia tidak mau itu. Tapi artinya sebenarnya penyebab utama hiruk pikuk yang mengerikan, cukup mengerikan, getir dan menyayat-nyayat itu kok Erick, kalau itu betul, kok Erick sumbernya? Bukan lagi ideologi. Nah, kalau betul, Bung, sekali lagi, kalau betul begitulah persoalan yang paling pokok, itulah yang sebenarnya persoalan, maka ada yang harus harus diperbaiki, Bung. Bung Ganjar yang kita dukung itu sudah rusak. Ya tidak sudah, itu bukan semua rusak, tapi beliau punya nama baik, beliau punya citra, beliau punya tanggung jawab sebagai calon orang yang kelak akan menjadi calon presiden. Itu dianggap tidak pantas, itu dianggap yang merusak. Ini kan yang merusak, Bung. Lalu orang maki-maki dan ngambil keputusan, pindah ke bawah saja. Nah ini mesti ada rearrangement secara psikologis, ditata kembali. Mesti ada suatu langkah adil. Langkah adil itu mari kembalikanlah citra Bung Ganjar, kembalikan pada posisi semula. Kalau memang beliau, memang beginilah fenomenanya seperti Bung Denny katakan, maka Bung Ganjar itu tidak salah apa-apa loh. Kenapa harus menerima caci maki dan caci maki itu kan nggak ngenakin, Bung. Orang dewasa kok dicaci maki. Dan kemudian tidak hanya soal caci maki boleh dimaafkan, kegetiran bisa dilupakan. Tapi kalau pencalonan kelak itu, dan beliau ini orang sudah kagum, ini posisi beliau tertinggi dalam popularitas maupun dalam keterpilihan. Popularitas belum tertinggi, tapi keterpilihan tertinggi. Nah ini harus dikembalikan. Ini harus dikembalikan. Bagaimana cara mengembalikannya? Saya tidak tahu terlalu banyak hal, tetapi saya ada tahu satu hal. Marilah orang yang marah itu mendengarkan suara terakhir tentang sebab mengapa FIFA cabut dari sini, tidak jadi main di sini. Alasannya itu bukan karena PDIP, bukan karena Ganjar Pranowo, bukan karena Pak Wayan Koster. Jadi itu, Bung. Yang marah ya jangan marah, pikiran kembalikan. Jangan juga begitu impulsif dan reaksioner. Milih bawah, ganti ke bawah. Ya jangan sembarang lah. Menurut saya itu sikap reaksioner, dan apa yang reaksioner itu tidak dewasa, apalagi yang reaksioner itu juga tidak ideologis, Bung.
tindakan kita sebagai orang dewasa, sebagai warga negara, orang yang memilih, yang berbicara tentang bagimu negeri jiwa raga kami. Yang tidak bicara ya harus bicara tentang itu, karena seluruh dari gerak-gerik hidup kita, dari tingkah laku kita itu memang untuk membesarkan negeri kita, Bung. Bagimu negeri jiwa raga kami, tanggung jawab kita pulihkanlah citra Ganjar. Yang memulihkan ya kita-kita, tidak perlu ada suatu gerakan, tidak perlu ada SK Presiden atau SK RT RW untuk memulihkan itu. Kita pulihkan bersama-sama. Cukup kita pulihkan, cukup kita pulihkan, cukup kita pulihkan dengan sikap kita sendiri, tanpa hiruk pikuk, tanpa rame-rame. Kembalikan, tidak boleh membenci Bung Ganjar yang kalau benar dalam logika ini tidak salah. Jangan menyalahkan orang tidak salah, jangan menghukum orang tidak salah. Karena itu akan menjadi problem-problem di kemudian hari. Ngamuk-ngamuk mau pindah ke Prabowo. Urungkan itu semuanya karena dasar perpindahan Anda tidak ada. Dasarnya tidak ada, alasannya tidak ada. Apa yang cukup masuk akal atas perpindahan itu tidak ada. Adakah orang yang berbuat tanpa alasan? Apa pantas, Bung, kita berbuat tanpa alasan? Sekali lagi saya berbicara demi keadilan sosial. Demi keadilan sosial. Dan ini juga bagus sekali demi keadilan bagi kita semuanya. Jangan mengutuk orang yang tidak layak dikutuk. Jangan memarahi orang yang tidak layak dimarahi. Jangan menghukum orang yang tidak bersalah. Ya, orang bolehlah kalau memang tidak senang, dasarnya tidak senang, mungkin tidak senang itu ya sudah alasan. Ngata-ngatain Ganjar begini begitu ya silahkan, Ganjar tidak pantas ya silahkan. Tapi demi perkembangan keadaan mutakhir, kita bisa melihat dengan agak jernih, dengan rasa tanggung jawab, Ganjar tidak melakukan suatu kesalahan yang kita tuduhkan selama ini. Apakah artinya, Bung, ini semuanya? Artinya tidak adalah di antara kita apa yang namanya saling curiga, saling membenci, saling penuh prasangka, hilang semuanya, hilang seperti embun disapu oleh angin lembut pada pagi hari, dibantu oleh sinar segar, sinar matahari dari timur yang menghilangkan embun, dan embun itu kita bayangkan sebagai sesuatu yang mengotori kita, sesuatu yang mengotori mata kita, sesuatu yang membuat hati kita begini dan begitu, semuanya itu hilang, dan keadilan alam akan bertindak, keadilan alam. Ya, keadilan ilahi. Yang tidak salah. Yang salah, biarkanlah salah. Tapi itu juga karena sudah berlalu, tidak bisa lagi. Ya orang bilang damage have been done. Maka ya mau bilang apa? Kita tidak bisa bicara lain, kecuali ya biarkanlah, dan kita melihat masa depan dengan kejernihan, dengan rasa adil bagi kita semuanya. Saya kira begitu. Intisari yang saya sampaikan untuk Anda ialah kemurnian cara berpikir, kemurnian cara melihat. Jangan ada tindakan-tindakan impulsif, penuh prasangka, penuh kejengkelan, padahal dasar untuk semuanya itu begitu rapuh. Rapuh berarti masih ada dasar bagi semuanya itu tidak ada. Sekali lagi, saya merujuk pada video Bung Denny Siregar. Jujurlah Erick Thohir, begitu yang dia katakan. Dan saya mendukung, saya tidak perlu mengatakan itu, saya cuma mendukung. Dan sikap beliau yang diminta supaya jujur itu lah yang telah menimbulkan huru-hara, menimbulkan keributan, menimbulkan
ontran-ontran dalam dunia politik yang mengorbankan orang. Ontran-ontran sebagai kata-kata, sebagai keributan biasa, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau itu mengorbankan seorang seperti Ganjar yang tidak salah, sampai saatnya sekali lagi demi keadilan, kembalikan itu semuanya pada Ganjar. Kebaikan kembalikan pada beliau. Saya kira saya mengatakan ini demi keadilan, keadilan, keadilan. Terima kasih, Bung. Terima kasih banyak. Salam bagimu negeri, jiwa raga kami.